Saya pernah bertemu Gibran. Berdasarkan percakapan kami, saya tahu dia itu pintar. Yang Gibran lakukan ini menurut saya, ini bagus, keren, wakil presiden loh. Oke guys, sekarang kita saksikan dialog antara mahasiswi dengan Mas Wapres Gibran. Oke Mbak, silakan bertanya. Pertanyaan saya Pak Wapres, berbicara mengenai digitalisasi dan AI. Tadi Bapak sempat juga mention bahwa Indonesia ini sebagai negara berkembang, kita memang dilihatnya sebagai market. Nah, kebetulan dari program Bapak mengenai digital talent, itu kan kita pasti melahirkan talenta-talenta yang melek AI dan digital. Dan Indonesia ini menjadi market pasar global untuk AI sudah masuk beberapa. Ada seperti Microsoft, Nvidia, kemudian Google. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana strategi Bapak untuk supaya digital talent kita ini memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan juga transfer teknologi di Indonesia, sehingga Indonesia ke depannya kita bisa shifting dari market ke inventor, Pak. Terima kasih. Charlo, apa jurusannya apa? Agroteknologi. Agroteknologi. Depan juga ya, nih katanya Bu Rektor yang ikut ke Turki itu ya? Benar, Pak. Apa penemuannya apa? Kemarin kita mengembangkan tentang inovasi untuk aklimatisasi, jadi kita perlengkap juga alatnya itu dengan AI, Pak, untuk kultur jaringan. Oh iya? Itu apa? Lomba berarti atau kompetisi? Kompetisi dunia, Pak, dan puji Tuhan kita masuk 10 besar kemarin. Oh iya? Oh, mantap. Tahun ini ada yang berangkat lagi Bu Rektor? Tahun ini? Iya, tiap tahun ada. Tiap tahun ada? Mereka mencari kompetisi dunia dan Iya. kita buat squad khusus untuk mengikuti kompetisi internasional. Iya. Saya kira kita harus apresiasi UKSW ya, karena sudah secara konsisten mengirim Iya. mahasiswanya ke luar negeri untuk mengikuti kompetisi-kompetisi seperti ini. Ya, ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar ya, harus seperti ini. Harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk, kalau tadi apa, untuk pertanian ya. Kita tiap tahun selalu memonitor apa anak-anak yang berprestasi atau penemuan-penemuan yang inovatif seperti ini. Kalau tahun lalu anak SMA sih, itu juara juga di Turki. Dia pernah saya posting di Instagram juga. Dia ini juara nomor 1 kalau nggak salah. Itu mesin apa, robot pembersih ini, pembersih terumbu karang. Jadi itu sangat, saya kira sangat baik sekali ya. Permisi Mas Gibran, mana jawabannya? Saya ulang kembali ya, pertanyaan dari mahasiswi itu tadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi Mas Gibran agar digital talent memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan transfer teknologi yang ada di Indonesia. Ini katanya Bu Rektor yang ikut ke Turki itu ya. Dan kalau sekarang di pemerintahnya Pak Presiden Prabowo ini kan lagi gencar-gencarnya swasembada pangan ya. Permisi Mas Gibran, kenapa jawabannya ke bab Turki dan membahas pemerintahan Bapak Presiden Prabowo? Pertanyaan dengan jawaban tidak nyambung, Mas. Acungin jempol. Di mana otak Anda mikir? Di mana otak Anda mikir? Permisi Bang, bagaimana menurut Abang? Tolong ya, kalau kalian bertanya sesuatu kepada beliau, tolonglah jangan pakai istilah yang sulit. Pakailah istilah yang sederhana, yang gampang dimengerti. Kasihan beliau. Cobalah misalnya bertanya tentang nama-nama mainan, nama-nama kartun, nama-nama ikan. Itu kan gampang dimengerti, nggak perlu berpikir lama gitu. Oh begitu ya Bang, kita berikan pertanyaan nama-nama ikan. Baik Bang, saya coba ya Bang. Permisi Mas Gibran, sebutkan nama-nama ikan. Ada Napoleon, Jetbirds, bawal macan ya Pak ya? Bawal bintang. Baik Mas Gibran, terima kasih. Ikan paus, apalagi banyak. Ikan teri. Hah? Ikan teri, boleh satu lagi dapat sepeda. Ikan teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kontol. Momen Gibran kesulitan dalam menjawab pertanyaan mahasiswa. Saya ingin bertanya, bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri di lingkungan kami sendiri? Nah, sekian itu saja dari saya. Terima kasih.
Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya Pak ya? Untuk pembangunan master plan segala macam ada diskusinya dulu kan? Dalam sebuah momen publik, Gibran mendapat pertanyaan sederhana. Bagaimana solusi meningkatkan produksi singkong? Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih bicara pupuk, bibit unggul, irigasi, atau harga panen, jawaban yang keluar malah muter-muter. Di kampung singkong itu sendiri, crackers itu bisa dibuat dari singkong. Crackersnya pabrikan. Pabrikan dari merek besar. Iya. Okay. Nah, istilahnya kalau dikasih crackers, kenapa kami sendiri juga bisa produksi crackers dari singkong. Nah, di samping meningkatkan produktivitas kami, juga mengenalkan pada generasi sekarang terkait dengan singkong. Nah, mohon bantuannya Mas Gibran supaya kami lebih optimal dalam berproduksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, tadi saya baru mikir ini juga, karena tadi kan kita ngecek MBG ya Pak ya, di SMP tadi ya. Tadi menunya apa ya? Nasi, ayam, tahu, sayur, anggur. Oke. Jaraknya nggak ada 5 kilo, 3 kilo nggak ada, 3 kiloan, deket banget. Mungkin nanti bisa disambungkan dengan ini Pak, BGN Pak, SPPI terdekat mungkin nanti, biar ini produk-produknya bisa masuk. Tapi mungkin nanti porsiannya disesuaikan dengan porsinya anak-anak, kan budgetnya juga terbatas. Saya kira bisa kok. Produknya kan varian produknya macam-macam dari ada yang basah, ada yang kering, ada yang frozen. Saya kira di sini inovasinya bagus loh. Iya ya. Nanti kita ini Bu, kita sambungkan sama BGN gitu. Kalau solusi sederhana saja, bikin bingung. Gimana dengan masalah yang lebih besar? Menurut kamu, ini lucu, miris, atau dua-duanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah, itu bisa tanya tuh urusannya Pak ini tuh. Melihat ekosistem budidaya lobster di Batam dan melihat tantangan budidaya lobster, mungkin apa harapan pemerintah dan juga bagaimana upaya menekan penyelundupan benih lobster, Mas? Ya, ini terima kasih Bu Ketua Komisi, Pak Menteri, semua yang ada di sini. Apa yang sudah dilakukan di balai ini saya kira sudah cukup baik. Kita tadi lihat sudah dipresentasikan benih-benihnya, tadi survival rate-nya bisa mencapai 80%. Mungkin apa harapan pemerintah dan juga bagaimana upaya menekan penyelundupan benih lobster, Mas? Ya. Sudah dipresentasikan benih-benihnya, tadi survival rate-nya bisa mencapai 80%. Ini sangat baik sekali dan harus ini saya dorong Pak Menteri untuk direplikasi di lokasi-lokasi lain. Karena kemarin juga Pak Presiden berkali-kali memberikan arahan terkait juga dengan ya teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan tadi, tentu ini sangat menarik sekali ya apa yang telah kita dengarkan bersama ya, yaitu kita melihat ada berapa orang yang membenarkan bahwa wakil presiden ini adalah orang yang cukup berintegritas atau cukup baik dan cukup pintar ya dan cerdas. Namun kita lihat di dalam video ini justru yang menjadi kenyataan adalah terbalik ya. Kita melihat momen wakil presiden saat dari mahasiswa ada yang mau menanyakan ya terkait penggunaan teknologi digital mengenai AI yang saat ini sedang harus ya dikembangkan. Nah, jadi justru wakil presidennya tidak bisa menjawab secara tepat dan secara signifikan ya, secara khusus, malah melebar ya pernyataannya dan justru tidak sampai kepada jawaban yang diharapkan oleh mahasiswa tersebut. Nah, kita lihat teman-teman apa saja komentar para netizen yang mereka menanggapi ya pernyataan dari wakil presiden kita ini. Makin lama ya kita nonton nampak semakin bodoh ya wakil presiden ini. Entah siapa yang memilih dulu bisa sampai jadi wakil presiden juga. Nah,
teman-teman, si Irma ini sama Ade sama aja Oonnya ya menyanjung-nyanjung wakil presiden hebat, penjilat atau tersembunyi, saling menutupi. Nah, teman-teman, kita semua ya, jawaban Gibran ini ya menunjukkan kebodohannya sendiri yang hakiki, jelas nyata di depan mata rakyat Indonesia ya. Dan kita lihat bahwa Indonesia cukup banyak orang pintar sebenarnya, tapi kok ini malah lebih konyol lagi dan ngomongnya juga pada opo ya, ngerek-ngerek juga. Nah, jadi yang kayak gini ya, kata Ade Armando dan kata Irma Kaniago juga selalu memuji, hebat ya. Jangan-jangan kedua orang itu otaknya juga sama dengan pemujanya. Hancur sudah negara ini, katanya bilang perbaikan sumber daya manusia, tetapi ini wakil presiden gak masuk akal juga. Nah, jadi kita lihat bahwa bila Gibran terlihat bongong ya dengar pernyataan itu, tandanya otaknya lagi kosong atau sedang pelanga-pelongo. Nah, ini masyarakat mengatakan ya demikian ya karena mereka bisa melihat ya reaksi atau ekspresi dari wakil presiden sendiri saat ia diberikan satu pernyataan atau pertanyaan oleh mahasiswa yang cukup terkenal juga. Nah, kita lihat bahwa negara kita dipimpin oleh wakil presiden yang lulusan SD. Ya memang buta banget ya yang memilih saat pemilu tahun 2024. Sungguh ya terbodoh orang pendidikan berkualitas milih Gibran yang di tengah ya negeri ini yang sangat kita khawatirkan. Coba lihat dan renungkan, kok wakil presiden model kayak gini, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Kalau ditanya ya mainan anak-anak kecil misalnya tamiang atau dan lain-lain pasti bisa ya. Maaf adik-adik mahasiswa ya, wakil presiden model kayak gini kalau ditanya pasti gak mudeng atau lagi muter teman-teman. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa Irma Kaniago itu sampai melongo ya mulutnya dengarin jawaban ya junjungannya juga dari pertanyaan mahasiswa. Ya, ini mahasiswa ya bukan mahasiswa abal-abal. Ya memang ilmunya bisa diakui ya. Beginilah kalau ya wakil presidennya hanya punya ijazah SD. Aduh, ini bukan hanya memalukan tetapi ini sangat menjijikkan sekali. Kalau kita lihat bahwa jangan dilanjutkan pertanyaannya begitu saja, udah terkencing. Kalau terusin malah lebih parah lagi nanti. Nah, inilah pemikiran ya pinternya si Gibran, kayak bapaknya juga yang ditanya apa jawabnya ngelantur, bingung ya mau jawab apa juga. Nah, jadi kita lihat ini salah satu pertanda bahwa bagi kita seperti ini ya menjadi cermin bagi masyarakat atau bagi publik ya, sebagaimana kualitas para pejabat negara kita atau para petinggi ya negara dan bangsa kita yang saat ini teman-teman. Kita lihat bahwa lelot pikiran Pak Wakil Presidennya ini, yang ditanya ya, yang ditanya siang dijawab malam alias tidak nyambung apa gini terus ya sampai stres ya, sampai selesai masa jabatannya kita harus biarkan begini saja. Ibu Irma, ibu katanya Gibran keren ya, keren dari Hong Kong ya, sudah lihat sendiri videonya saat menjawab pertanyaan dari adik kita mahasiswa ini ya, sama sekali tidak nyambung kok ya, tapi kok malah dibilang keren. Itu termul wanita ini pasti dibayar oleh Pak Jokowi. Ini sama gobloknya juga ya. Ini lihat wakil presiden ya, pilihan Partai Golkar, Gerindra, dan ditanya jawabannya enggak nyambung. Nah, ini menjadi hancur negara kalau dipimpin oleh wakil presiden seperti ini teman-teman ya. Nah, kita lihat dalam video ini teman-teman, banyak sekali ya komentar-komentar para publik ya. Inilah kalau pejabat ya karbitannya atau jabatannya yang dipaksakan, biarlah ya daripada nggak ada, mendingan pakai Bapak Gibran saja. Ditanya bukan jawab ya, bertanya malah muji-muji yang nanya. Ini bukannya menjawab langsung to the point ya, jawaban apa yang ditanyakan oleh penanya,
pertanyaan Pak yang dijawab, kalau tidak kecewa yang bertanya. Ya, dijawab dulu pertanyaan itu yang diharapkan mahasiswa ini sebenarnya, ya. Nah, kita lihat bahwa jangan kata ditanya mahasiswa, jangan kata ditanya mahasiswa, ditanya anak SD saja Gibran tak bisa jawab juga, ya. Dasar termu si Irman ini, apanya wakil presidennya keren kok, memaksakan diri membuat argumen-argumen yang keren terus, padahal masyarakat sudah tahu ya wakil presiden kita seperti begini. Irma Kaniago memerlukan penambahan wawasan supaya elok jadi ya politis siur. Ya sorry, nggak usah ditampilkan lagi si Irma ini, ya sayang dia nggak zaman ya lagi, rakyat sudah cukup pinter ya daripada si Irma ini. Oke. Ya teman-teman, ini beberapa komentar atau tanggapan dari masyarakat atau netizen ya terkait cuplikan video tadi yang barusan kita saksikan bersama. Jadi teman-teman, kalau ada tanggapan atau komentar ya silakan ya tinggalkan ya komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.